datang di acara podcast Format Kita, Informasi Cermat Kita. Bersama saya, Hilda Aulia Zahra, yang akan menjadi host pada pembukaan acara kegiatan podcast Format Kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah menghadirkan nih dua tokoh spesial, yaitu Presiden Mahasiswa dan Ketua Panitia dari kegiatan podcast Format Kita. Oke, baik, langsung saja nih Pak, boleh memperkenalkan diri gitu. Mungkin teman-teman masih banyak penasaran nih, Presma kita nih dari prodi apa gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Hilda atas kesempatannya dan teman-teman panitia acara Format Kita. Kenalin, saya Muhammad Rizky Akbar dari prodi Manajemen Informatika. Kalau jurusannya di Polmed berarti Teknik Komputer dan Informatika. Alhamdulillah, qadarullah diamanahin sama teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Medan secara berdaulat untuk menjadi Presiden Mahasiswa di tahun ini. Tepatnya pada BEM Polmed ya, Presiden Mahasiswa BEM Polmed Kabinet Triaksata tahun 2023. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Saya asalnya dari Medan asli, lahirnya di Medan, Hilda. Kemudian besarnya di Medan juga, dan tinggal matinya aja nih belum tahu di mana. Iya. Siap. Keren nih, Presma kita ternyata dari prodi MI. Mana nih suaranya anak MI? Keren-keren ya. Nah, yang tak kalah keren juga ada ketua panitia kita. Nah, boleh memperkenalkan diri Kak, selaku ketua panitia dari kegiatan podcast Format Kita. Ya, perkenalkan, nama saya Adisna Lubis. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi, tepatnya di jurusan Teknik Elektro. Baik, terima kasih. Keren nih, jurusan elektro cerah. Oke, kita udah kenal nih sama presiden mahasiswa kita dan ketua panitia kita. Baiklah, langsung saja Pak. Saya persilahkan pada presiden mahasiswa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kata sambutan dari kegiatan podcast hari ini, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Hilda. Podcast Format Kita sebenarnya ini juga program kerja dari Departemen Kominfo di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informasi BEM Polmed Kabinet Triaksata tahun 2023. Jadi memang latar belakang daripada diadakannya program kerja Format Kita itu yang melatar belakangnya itu adanya ya konten-konten. Kita lihat kalau di sosial media itu banyak sekali konten-konten yang mungkin itu dapat mendoktrin bahwasannya generasi muda ini menjadi generasi yang menurun. Kemudian banyak konten-konten negatif yang berkeliaran, dan kalau kita lihat berdasarkan data itu jauh lebih banyak konten-konten yang negatif dibanding konten-konten yang positif. Maka Kementerian Kominfo bersama dengan Departemen Kominfo mengeladahkan suatu program kerja Format Kita. Gunanya untuk apa? Itu tadi, untuk membuat konten-konten positif, untuk membangkitkan kembali eksistensi mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Dan seperti itulah latar belakang untuk diadakannya program kerja Format Kita. Dan ini merupakan ya satu langkah, mungkin kalau di periode sebelumnya juga ada program kerja yang serupa gitu kan. Tapi kita coba variasikan, karena format kita ini tidak mencakup hanya podcast saja, tapi juga ada reels, video tutorial, lain segala macam yang kurang lebih itu bakal mengedukasi dan menambah konten-konten. Barangkali lewat FYP teman-teman mungkin yang follow Instagram BEM Polmed, yang subscribe akun YouTube kita, itu ada juga. Mungkin itu sepatah dua patah dari saya. Terima kasih Hilda. Baik, luar biasa, keren banget nih kata sambutan dari Presiden Mahasiswa BEM Polmed. Baik, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kata sambutan dari kegiatan Format Kita. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan para tamu undangan yang bekerja sama dan hadir untuk podcast kita kali ini. Dalam podcast Format Kita kali ini, kami menghadirkan banyak narasumber yang sungguh luar biasa, yang memiliki kisah inspiratif yang dapat diceritakan kepada kita, sehingga ini menjadi motivasi untuk kita agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Tentunya juga podcast ini semoga dapat bermanfaat ya bagi para penonton dan juga memberi pengalaman tersendiri bagi panitia dan narasumbernya. Mungkin hanya itu, Hilda. Wah, luar biasa banget nih kata sambutan dari Ketua Panitia kita. Nah, jadi itu podcast Format Kita merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dijadikan sebagai wadah informasi yang up to date tentunya, yang menghadirkan berbagai narasumber untuk mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Nah,
pasti sebagai Presma dan Ketua Panitia nih Pak, pasti punya harapan nih untuk kegiatan podcast kali ini gitu. Kira-kira dari Pak Presma, kira-kira apa nih Pak harapannya untuk podcast yang akan berlangsung nanti Pak? Oke, boleh. Kalau ditanya harapan ya, maka itu berbanding lurus dengan apa yang diharapkan atau apa yang menjadi tujuan terlaksananya program kerja format kita gitu. Tujuannya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, agar ini bermanfaat, mengedukasi teman-teman. Karena kita sebenarnya jujur ya, kita nggak kekurangan motivasi diri sebenarnya. Kita nggak kekurangan kata-kata yang bisa dibilang menyemangatkan hari-hari kita gitu. Tapi kita perlu satu bukti, perlu orang yang bercerita secara langsung, menyampaikan kepada kita bagaimana pengalaman hidupnya, mengedukasi kita dari berbagai macam peristiwa yang dialami dia. Dan perlu disadari juga teman-teman semuanya, bahwasannya tidak ada kata untuk masa depan. Yang ada hanyalah sejarah yang terulang. Maka dengan mendengarkan, berbagi cerita, pengalaman, berdiskusi, bahkan seorang tokoh mengatakan kepada saya bahwasannya mahkota mahasiswa ialah berdiskusi. Maka hadirnya format kita sebagai wadah untuk kita berdiskusi, sebagai wadah kita untuk kolaborasi, dan wadah kita untuk saling menginspirasi dan motivasi antara satu dengan yang lainnya. Maka itulah tujuan diadakannya program kerja format kita, yaitu utama podcast ini. Dan teman-teman boleh banget ya kalau misalkan di podcast kita ada yang dirasa beberapa episode nanti ya bermanfaat, boleh banget di share atau di like, komen, atau subscribe jadi promosi gitu. Mungkin itu Hilda. Siap, luar biasa banget nih harapannya untuk kegiatan ini. Jadi kita boleh tahu juga dong dari Ketua Panitia gimana nih harapannya untuk kegiatan podcast yang akan berlangsung nanti. Ya, mungkin harapan dari saya kegiatan podcast ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tetapi juga mempererat tali silaturahmi kita antara panitia dan para narasumber nanti yang kita undang. Mungkin hanya itu Hilda, karena ada banyak yang disampaikan Pak Pres gitu. Oke, keren banget nih. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa nonton podcast format kita yang nantinya akan ada 10 episode yang menghadirkan narasumber yang keren-keren baik dari internal maupun eksternal gitu. Baik, sebelum penutup saya ada pantun nih Pak. Oke, silakan. Boleh ya? Ini kalau saya bilang pantunnya boleh bilang cakep ya Pak? Siap, kita bilang cakep nanti ya. Iya. Oke, jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Hatiku riang, ide berseri. Cakep. BEM Kabinet Triaksata siap bersinergi memberikan informasi. Wah, nggak tertebak ya di bait ketiga dan keempatnya ya. Siap. Baik, saya Hilda Aulia Zahra selaku host pada acara hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Inilah podcast format kita, informasi cermat untuk kita. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat kece. Ada Kak Tarida Ronald Lubis, lebih lengkapnya namanya ya teman-teman. Ada Abang Andika Wardana, selamat datang Abang. Nah teman-teman, tema untuk acara podcast kita pada hari ini ialah mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Sebelumnya, ada lebih baik seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, wajiblah disayang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Formi Delawati Borumar Paung. Saya dari program studi manajemen bisnis jurusan administrasi niaga. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, ada lebih baiknya kita memperkenalkan narasumber yang sangat kece hari ini. Oke, sebelumnya dari Abang nih. Oke, makasih kakak ini Formi. Ya, perkenalkan, nama saya Andika Wardana dan saya dari jurusan KI, Teknik Informatika dan Teknik Komputer dan Informatika. Dan saya prodi CE, Computer Engineering, atau ya biasanya bilang Teknik Komputer sih. Dan saya di sekarang ini CE 5A. Sekian. Boleh dari kakak nih Kak? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tarida Ronald Lubis. Saya dari program studi administrasi bisnis, tepatnya di jurusan administrasi niaga. Nah, saat ini saya sudah memasuki semester 5. Sibuk-sibuknya ya Kak ya? Iya. Sama Abang juga. Oh iya, terkait kesibukan nih dari kakak Abang, apa aja boleh dong
sibuk Kak atau Abang gimana nih? Mulai dari siapa nih? Dari siapa? Dari Abang deh, Abang. Kalau kesibukan saya nih sekarang untuk semester 5 saya udah gabung di HMPS-CE-nya sendiri, dan ya tahulah kegiatan dari HMPS sendiri banyak dan padat. Terakhir kali kegiatan di HMPS-CE kita ini ada berkah berbagi ke kaum duafa. Itu misalnya ada panti asuhan yang membutuhkan, di situ kita datangi. Nah, kita beri bantuan, dan mungkin sama anak-anak di situ juga ya buat game lah, game-games yang menarik biar anak-anak tuh nggak bosen, dan kasih hadiah-hadiah jadi nggak ini. Dan kebetulan di saya sendiri HMPSC itu di divisi agama Islam. Nah, itulah yang saya ngurusi, dan ketua dari divisi saya itu Muhammad Farid. Nah, kalau ada yang kenal mungkin tahulah itu. Nah, itu sih kegiatan yang saya sekarang sibukkan ini. Kalau semester 1 sama 2 itu asli. Ya, kalau udah namanya masuk kuliah, pulang dah, nggak ada ngapa-ngapain lagi. Berarti masih sibuk banget ya? Kalau sekarang iya, ini aja nanti kita buat video room tour virtual untuk anak-anak maba kita yang dari CE, itu biar mereka lebih mengenal nih lingkungan Polmed sekitar. Sukses ya Kak ya. Baik, dari Kak Tarida, gimana nih Kak? Sibukannya ini apa aja nih? Boleh dong ceritain? Kalau masalah cerita tentang kesibukan, semua orang ada kesibukan gitu kan. Tapi ya tiap orang beda-beda kesibukan gitu. Tapi untuk saat ini gitu, alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan gitu. Nah, di saat ini saya lagi duduk di bangku kuliah di semester 5 gitu. Nanti kan kita udah mulai masuk gitu. Apalagi ini kita udah semester 5, tambahlah beban kerja, beban apa gitu kan. Nah, di sini di saat ini kesibukan saya gitu nimbrung di organisasi namanya itu BEM Polmed. Nah, untuk saat ini gitu banyak program kerja yang harus disiapkan. Jadi mau pulang kampung pun susah gitu. Betul. Ya, 4 kali kurang-kurangnya. Oke, dengan sabar nih Kak Bang. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mau menyinggung temanya. Temanya ialah mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Nah, untuk pengertian boleh nih dong untuk dari Kakak Abang. Bagaimana nih dari pengertian ini mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura ini bagaimana nih Kak Abang? Boleh dari Abang? Oke, makasih. Kalau dari saya itu, saya kan terkenalnya nih kupu-kupunya ya. Nah, itu ya sekarang aja nya udah semester 5, ntar lagi semester 6 tuh asli repot. Udah nggak bisa lagi dibilang kupu-kupu. Nah, kalau masih baru-baru masuk nyebur di Polmed ini, itu terkenalnya ya masuk kuliah, belajar, teng bel pulang. Ya pulang. Ngapain lagi lama-lama di sini? Toh aku masih belum kenal-kenal juga sama manusia-manusia yang ada di sini kan, jadi ya malas saja gitu ngobrol lama-lama, dah terus pulang. Nah, itu kalau dari saya untuk kupu-kupu. Kalau kura-kura kan sebagian juga teman-teman saya itu ada yang langsung masuk organisasi nih, mulai dari neraca, ada yang masuk kayak kakak gini kan BEM, terus ada dari HMPS. Itu wah asli. Ketika saya udah kenal, saya ajak pulang, pulang kita. Aduh Dik, maaf Dik, ada kegiatan lagi nih organisasi. Alah sok sibuk kok, aku bilang gitu kan. Betul kali, masih semester 2, aku bilang aja gitu. Udahlah pulang. Tapi ya itulah apa yang saya dulu suka ejek di semester 2 ya ini udah sekarang saya rasain di semester 4, semester 5 ya. Sibuknya anak-anak organisasi itu ya gitu. Beda sekali ya Kak ya. Dari mahasiswa kupu-kupu jadi mahasiswa kura-kura. Waduh. Dari Kak Tarida gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri gitu kan, pertama mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi kayak dari namanya kita juga udah tahu gitu kan, kuliah pulang. Jadi sama yang
sama seperti yang saya bilang tadi gitu kan, semua orang punya pilihannya masing-masing gitu. Ya kita gitu kan bisa menentukan pilihan kita masing-masing. Ada yang mau jadi kupu-kupu, ada yang mau jadi kura-kura, ya itu bebas dari kita gitu. Itu kembali ke kitanya masing-masing. Kalau misalkan kita punya kesibukan lagi di luar dari organisasi kampus, atau misalkan kita membantu orang tua, apa salahnya gitu kan kita jadi kupu-kupu. Nah untuk saat ini saya gitu kan dijuluki gitu jadi kura-kura gitu, kuliah rapat. Ya saya mendefinisikan kura-kura itu ya manusia atau mahasiswa yang super antusias gitu, yang kayak berkecimpung ke organisasi lah. Nah untuk saat ini kan kita lagi di BEM Polmed ini lagi banyak program kerja lah, banyak yang mau disiapkan, banyak yang mau diselesaikan untuk menyelesaikan satu periode gitu. Jadi alangkah lebih eloknya gitu kalau misalkan kita sering-sering gitu mengadakan rapat gitu. Ya untuk rapatnya sendiri bukan rapat-rapat hanya bahas sana sini yang nggak nyambung gitu, tapi kalau dari sepemahaman saya gitu, kalau kita mau rapat itu ya tujuannya apa gitu, tujuannya hasil yang mau didapatkan apa gitu, jangan hanya cuman jadi kura-kura kuliah rapat gitu aja, tapi harus ada hasilnya gitu. Mungkin itu sih. Waduh, jawaban kakak Abang nih bagus ya teman-teman ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya ya kak. Nih, dari mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura, kalau terhadap akademik nih kak Bang, menurut abang atau kakak akademinya gimana? Apakah dapat mengganggu atau gimana caranya untuk biar tetap stabil antara organisasi dan akademik? Boleh kak Bang? Ini saya dulu. Ya. Ini gimana nih? Saya sebagai sudut pandang saya sebagai di kupu-kupu nih. Iya, boleh. Oke. Kakak di kura-kura. Oke, siap. Nah, kalau untuk saya sendiri, kita kan kupu-kupu. Jadi ketika kuliah, belajar, pulang, nah itu di situ kita bisa fokus benar-benar sama kuliah kita kan. Apa yang diajarkan dosen, kita pahami, kita ikuti, dan ketika ada tugas atau PR, kita bisa langsung pulang dan langsung kerjain. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar, pulang tidur, lele, enggak. Apa yang dikasihkan dosen tetap harus kita kerjakan sebaik mungkin kita dan semampu kita. Jadi untuk meminimalisir itu namanya deadline. Jadi kan kadang ada yang mahasiswa tipenya ini doyan nih, ada tugas tunggu deadline baru dikerjain. Nah, kalau kita di kupu-kupu ini agak paling nggak suka deket-deket deadline ini. Nah kalau bisa di awal-awal kerjain tas, siap, udah tinggal tidur. Nah, tuh kunci dari kupu-kupu. Untuk tetap stabil itu gimana bang? Apakah kupu-kupu ini memang lebih memprioritaskan sebenarnya fokus kuliah makanya nggak ngikuti organisasi gitu bang? Kalau di sayanya sendiri itu iya, tapi kalau untuk yang lain kita kan nggak tahu kan, setiap orang beda-beda. Kalau saya sendiri itu kenapa saya pilih kupu-kupu dulu, karena mindset saya tuh ya kuliah gitu. Saya aja dulu pas masih SMA aja itu paling malas ikut organisasi kan. Itu ikut organisasi di spesial OSIS lah. Itu karena desakan juga dari guru, dan itu ketika saya udah masuk kelas 3, sebentar aja masuk organisasi karena ditunjuk dari guru untuk megang, udahlah saya pegang. Tapi kalau enggak ya sampai sekarang kuliah. Jadi ya tetap mindset saya tuh belajar gitu. Jadi kerjakan tugas, siap, baru bisa lea-lea. Iya ya bang. Dan sekarang untuk waktunya sibuk ya bang ya. Iya betul itu. Beralih. Oke, dari kak Tabila gimana nih kak? Untuk kura-kura, biasanya akademinya gimana nih kak? Oke, untuk akademik ya, kalau dari saya sendiri gitu kan, sebagai anggota organisasi, saya mulai dari semester 2 udah masuk organisasi gitu. Ya alhamdulillah, lihat rezeki kita juga gitu. Alhamdulillah mulai dari semester 2 saya masuk organisasi sampai di semester 4 saya alhamdulillah IP-nya itu nggak anjlok gitu. Bahkan dari saya masuk organisasi gitu, IP saya malah tambah naik gitu, karena kita kan di organisasi cari pengalaman gitu. Dari akademik aja nggak cukup gitu kan, jadi kita dari organisasi bisa meningkatkan keterampilan kita gitu. Nah saya gitu dari dulu, mulai dari awal saya masuk organisasi gitu, jadi
tujuan saya masuk organisasi itu apa gitu. Jadi kita juga punya skala prioritas gitu kan. Kita masuk ke kampus Polmed ini untuk belajar gitu, tapi apakah dari akademik atau dari belajar itu kita cukup gitu untuk nantinya kita ke dunia pekerjaan gitu. Justru dari pandangan saya kurang gitu. Jadi ada inisiatif lah dari diri saya sendiri gitu kan, mau ngambil organisasi gitu, keluar dari zona nyaman lah maksudnya gitu kan. Jadi saya ambil inisiatif masuk organisasi ya untuk meningkatkan keterampilan saya gitu. Jadi kita semua mahasiswa itu bebas gitu untuk menentukan pilihannya masing-masing. Kembali lagi kalau saya gitu jadi mahasiswa kura-kura gitu, kuliah rapat. Jadi untuk menyeimbangkan antara akademik sama organisasi itu, yang pertama kita harus tentukan skala prioritas gitu. Jadi kalau misalkan skala prioritas atau manajemen waktu kita kurang gitu, nggak sesuai dengan yang diharapkan, justru IP kita akan turun gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa menentukan skala prioritas, bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dikerjakan lebih dulu, ya kembali lagi ke rezekinya masing-masing gitu. Kalau dari saya sendiri untuk masuk organisasi itu nggak terlalu bermasalah gitu untuk IP. Bahkan teman-teman kalau kita sadari gitu, kalau misalkan kita masuk ke organisasi itu justru malah menambah keterampilan kita gitu, kayak public speaking, pengalaman, kepemimpinan, justru hal itu gitu bisa dikembangkan lagi di kelas. Mungkin itu sih dari aku. Nah, sebagai kura-kura apakah bisa menjadi salah satu mahasiswa berprestasi gitu? Maksudnya kita langsung nih ke ajang Mapres gitu ya. Kak Abang gimana nih? Apakah bisa juga nih Kang? Kalau di saya ya, untuk kura-kura sendiri itu lebih banyak ya sebenarnya benefit yang didapat ya ketimbang mahasiswa kupu-kupu ini. Karena apa? Tadi satu bisa dapat relasi kan? Iya. Relasi jadi banyak, kita punya kenalan, teman-teman semua di sini pada kenal kita, dan ketika mereka misalnya kita berteman sama abangan kelas nih, cutting. Nah, ketika mereka tamat, nah, kita kenal mereka dan mereka punya kerjaan, kita bisa lobby mereka. Iya. Dalam loh. Itu ya kan. Bang, Acem bang, ada kerjaan kita. Ada dek mau join. Lobby-lobbykan aja bang. Nanti setahun lagi saya tamat, saya masuk. Gitu. Jadi enak dia. Banding kupu-kupu kan, ya gimana ya? Disadari kita di situ aja kadang enggak. Kadang suka nggak mau berinteraksi, ya udah masuk pulang. Nanti kadang-kadang kalau ada ini kawan kita, nanti kan gitu jadinya ya kan. Ini aku nggak pernah nampak lah, udahlah duduk paling belakang ya kan, langsung pulang, nah nggak ada ngapa-ngapain. Terus orang kawan-kawan sekitar, ada nggak kawan kita kayak gini ya, gitu jadinya kan. Itu sih kalau dari saya. Dari Kak Rita gimana Kak? Oh, tadi maksudnya mahasiswa kura-kura gitu kan bisa masuk Mapres. Ya itu kembali lagi ke pribadinya gitu. Kalau saya sendiri gitu, saya masih kayak ragu gitu kalau misalkan masuk di Mapres. Seperti yang kita ketahui gitu, untuk jadi Mapres kan mahasiswa berprestasi di Polmed itu atau dimanapun itu, kita harus ada sertifikat nasional sampai internasional gitu. Sedangkan dari saya sendiri gitu nggak terlalu banyak megang sertifikat itu. Ya kalau misalkan dari kayak peringkat di kelas lah, kalau misalkan pertimbangannya dari situ ya bisa dicoba gitu kalau misalkan kita hitung dari IP aja atau misalkan dari apa. Tapi kalau misalkan persyaratannya dari administrasinya itu sendiri, persyaratannya sertifikat nasional, justru dari saya sendiri minder gitu kan mau daftar karena nggak ada sertifikat itu. Tapi kalau sertifikat kayak biasa-biasa ya ada gitu kan, tapi kan nilainya itu lebih besar yang nasional atau internasional gitu. Iya, tapi kan kalau dibilang mahasiswa berprestasi itu ada dua gitu kan, ada akademik dan akademik. Jadi setidaknya ya nggak orang yang melulu tentang prestasi, pasti ada juga pengalaman di non akademiknya. Nah, untuk menjaga semangat kita nih belajar gitu kan Kak, apalagi kan sibuk-sibuknya berorganisasi. Gimana nih semangat untuk tetap belajar? Kadang orang udah sibuk organisasi, pulang langsung tidur gitu Kak. Gimana nih dari Kak Abang?
Dari saya, ini kan saya kan udah mulai sibuk nih masuk MPS, banyak kegiatan ya, pasti banyak ngurus tenaga kan, energi banyak hilang karena sekali datang ke sini kegiatan nyampe rumah tuh jadi aduh kacau nih, lemas badan kan. Terakhir disuruh orang tua pun, Dika belikan dulu mama cabe di kedai dulu tuh. Nah, tadi alamak capek aku mak, jadinya kan nggak enak. Jadi kalau saya jaga stamina itu dibilang istirahat yang cukup itu enggak ya, karena kami sendiri di teknik komputer organisasi itu banyak jobnya. Nah, tugas dari dosen itu juga banyak. Jadi ya kalong gitulah kalau istilah di saya tuh, jadi kalong. Jam 12 orang pada tidur, kita ngerjain tugas gitu. Nanti pagi pergi kuliah. Itu pun kadang-kadang kalau nggak, jujur aja kalau dari saya, kalau misalnya nggak selesai ya kerjakan di kelas. Nah, jadi PR itu jadi ya pekerjaan sama-sama lah. Nah, itu sih kalau dari saya. Berarti kakak lebih aktif di malam kalau untuk ngerjain tugas ya? Betul, karena kan udah padat. Kalau dulu masih kupu-kupu kan, itu siang-siang pun saya hajar aja itu. Yang penting malam bisa istirahat atau enggak main game kan. Nah sekarang nggak bisa. Siang organisasi, pulang, itu istirahat bentar lah kan. Makan atau enjoy lah, duduk-duduk bentar. Nah jam 12 start itu baru ngerjain tugasnya. Tuh. Itu agak susah juga dalam perjalanan kita ya. Iya. Ya. Cuman ya itulah. Kadang itu misalnya nih kan setelah maghrib itu adalah spare, kasih 2 jam sedikit untuk istirahat, itu paling tidur bentar, tapi nggak tidur aja, meluruskan rebahan lah, luruskan badan biar nggak pegel-pegel, udah lanjut lagi. Itu paling tidur 5 jam paling lama satu hari. Nah, kalau untuk stamina ya saya paling minum tolak angin. Tolong sponsori. Ya itulah ya, minum suplemen lah ya kan, kayak penambah stamina jadi nggak drop kali. Karena saya orangnya tuh modelnya gampang drop. Jadi nih kerja kita terus dalam seminggu nggak ada berhenti. Nanti next week drop, udah demam segala macem, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah tebenan. Enggak, misalnya itu sakit di rumah udah istirahat. Tetap dokter yang bilang situ, abang cuman kurang istirahat, itu ajanya. Abang kurang kasih sayang. Wah, tahu aja kakak ini ya kan, apa belum ada ini. Itu sih dari saya. Oke, lanjut ke kakak nih, kata tidak gimana nih kak? Kalau dari saya sendiri gitu kan, untuk menjaga stamina tadi ya. Dari saya sendiri, meskipun di organisasi udah super sibuk gitu kan, apalagi di kelas juga banyak tugas, ya enjoy aja gitu. Kita kan masuk organisasi itu pilihan kita gitu kan. Kita masuk organisasi, kayak saya masuk BEM itu ya memang benar-benar pilihan saya gitu. Kalau misalkan adalah tugas dari dosen yang kayak deadline-nya itu ya bisa kita selingi gitu untuk organisasi. Ya organisasi juga bukan kayak sehari semalam gitu kita kerjanya di organisasi. Ya memang jam operasional dari organisasi itu memang nggak ada gitu, tapi dari hal itu kita bisa menyeimbangkan antara akademik sama organisasi gitu. Kalau dari saya sendiri membuat skala prioritas gitu. Kembali lagi ke yang tadi gitu kan, kalau misalkan kita menjaga stamina, ya kita ke masuk organisasi tujuannya apa gitu. Tujuan kita masuk organisasi kalau dari saya sendiri itu cari keluarga baru gitu kan. Kayak saya kan orang Mandailing gitu kan, jauh lah dari kampung, dari orang tua. Jadi saya butuh teman lah gitu. Jadi saya punya inisiatif lah masuk BEM itu untuk mendapatkan keluarga baru gitu. Jadi sekarang gitu saya menganggap BEM itu sebagai rumah kedua saya gitu. Jadi kalau misalkan saya kerja atau mengerjakan sesuatu di situ, ya nggak terlalu menguras tenaga gitu, karena kita kerja ikhlas gitu. Jadi kayak tenaga, pikiran sama stamina kita yang dikuras dari
organisasi itu ya nggak terlalu masalah gitu, karena ada obatnya gitu ya, itu teman-teman kita di organisasi gitu. Jadi nggak terlalu menguras tenaga kali kok saya rasa gitu masuk organisasi, apalagi kalau misalkan kita di kelas gitu banyak tugas, banyak apa gitu ya, kembali lagi ke teman-teman kita gitu kan, lingkungan kita di situ. Jadi saya punya teman gitu, punya teman ya teman dekat lah satu kelas gitu. Kalau misalkan kami ada tugas itu ya kerja sama gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi sibuk-sibuknya organisasi, ya dia ingatkan saya, Tar ini ada tugas loh, ini. Oh iya makasih. Jadi kan dari situ kita ada kayak penunjang gitu, ada faktor kayak gimana ya, dari teman itu kita bisa dia mengingatkan kita tentang organisasi. Di organisasi juga kita kalau misalkan capek diobati teman-teman organisasi kita gitu. Mungkin itu sih dari saya. Terus kalau kita masuk ke dunia pekerjaan ini ya kan Kak, sekarang kan banyak itu bukan hanya nilai prestasi gitu, diseimbangkan dengan skill-skill tentang itu ya kita dapatkan dari organisasi. Dari kakak abang gimana nih? Kenapa nih di dunia pekerjaan itu harus didampingi dengan skill? Apakah prestasi aja nggak cukup gitu? Padahal kan di prestasi juga kita membuktikan bahwasanya kita bisa loh di bagian ini gitu. Gimana nih Kak Bang? Kalau dari saya, skill kayak ya misalnya kita jago di jaringan nih, otomatis kan kita ikut kelas kursus untuk jaringan. Jadi nanti kita dapat sertifikat bahwasanya tuh kita jago nih di bidang itu kan. Sebenarnya perusahaan itu hanya perlu sertifikat aja untuk memastikan bahwasanya tuh kita jago di bidang itu kan. Kalau hanya sekedar kita mengakui aku jago loh internet, ya aku jago loh jaringan, aku jago loh editing. Nanti ketika perusahaan nanya, mana buktinya kalau kamu jago di bidang ini kan? Nggak ada Pak. Tapi kalau Bapak pengen bukti ya saya bisa. Nggak diterima tuh, karena yang kayak gitu biasanya tuh kan orang yang kerjanya itu memang buka sendiri nih, startup sendiri. Misalnya dia jago editing, ya dia nanti bakal ngelempar job ke orang, siapa nih yang mau ngedit sama aku, nanti nih biayanya tuh bisa. Tapi kalau untuk ke perusahaan ya harus butuh sertifikat. Jadi nggak hanya sekedar kita mengandalkan, wah aku jago nih di sini loh Pak, saya jago di sini loh Pak, nggak diterima nanti sama mereka kan. Nah itu sih. Iya Bang, karena kan kalau di CV juga itu kan kita lampirkan bahwasanya ya sertifikatnya sebagai buktinya gitu. Ya itu penunjang kita kalau kita tuh memang berbakat kan di situ. Perkara nanti ketika udah dipekerjakan jadi agak-agak, wah kok lain ini sama yang pernah aku belajar ini. Nah, itu perkara lain ya. Yang penting kan kita udah lempar nih. Ini aku udah sertifikat ini itu. Baik. Dari Kak Tarida gimana nih Kak? Nah kalau dari saya sendiri gitu kan, tujuan kita masuk organisasi ya untuk meningkatkan keterampilan kita gitu ya. Mentok-mentok lagi tujuannya itu ya untuk ke dunia kerja gitu. Jadi sedikit banyaknya dari organisasi kita udah lebih paham gitu gimana nantinya di dunia kerja. Kalau dari pengalaman saya gitu kan, dari staf Adkesma naik ke Menteri Adkesma, itu bisa jadi nilai plus gitu. Nanti di di perusahaan itu nanti mereka melihat CV kita gitu. Mereka bukan hanya mentok lihat IP kita gitu, bukan hanya lihat IP, bukan hanya lihat nilai tentang mata kuliah yang pekerjaannya kita tuju, tapi mereka juga lihat keterampilan kita, pengalaman kita atau apa gitu. Kayak di organisasi kan kita nimbrung ke kepanitiaan gitu. Contohnya kalau misalkan ya berkaitan dengan kerjaan yang saya tuju gitu. Jadi saya kayaknya sepertinya jadi koor acara atau SC acara di kepanitiaan itu. Ya dari situ mereka paham gitu, oh si anak ini bisa nih ini gitu, bisa itu. Jadi dari hal itu gitu kan, seperti di kepanitiaan kan kita ada sertifikat gitu, tambah lagi di akhir periode sertifikat yang menandakan kita sebagai anggota BEM Polmed itu ada gitu. Jadi istilahnya dari hal itu gitu, dari organisasi kita itu, jadi mereka mempunyai nilai kuat untuk memasukkan kita atau menerima kita gitu. Jadi kalau misalkan mereka lihat kita bukan kayak takabur gitu kan, tapi
sedikit banyak perusahaan lebih ke seperti itu gitu. Jadi mereka melihat pertama itu kan kita sebelum itu kan harus ada administrasi dulu, habis itu wawancara ya. Di wawancara inilah mereka lihat skill kita, kemampuan kita, dan yang membuktikan yang kita kasih di CV itu. Jadi dari saya sendiri gitu ya, memang organisasi itu penting gitu, apalagi bisa jadi nilai plus nantinya di perusahaan gitu atau dimanapun kita mau kerja. Baik. Kalau dari jawaban Awang ini nampak sekali ya teman-teman, udah terdampingi gitu, maksudnya keseimbangannya itu udah dapat gitu antara mau bidang akademik maupun non akademiknya. Nah Kak, bagaimana mahasiswa pura-pura mengatasi rasa ngantuk yang menyerang saat kuliah rapat berlangsung gitu? Oke. Rasa ngantuk ya saya jujur gitu kan. Tiap mau ke kampus itu, apalagi saya masuk siang itu pernah ngerasain rasa ngantuk gitu. Tapi ya kembali lagi ke kita gitu. Kalau misalkan kita turuti rasa ngantuk itu gitu kan, kita mau tidur di kelas, ya kita yang rugi gitu. Jadi alangkah lebih indahnya gitu kan. Rasa ngantuknya itu kita tahan atau apa gitu. Kalau saya sendiri gitu, kalau mau ke kampus kan masuk siang nih. Jadi saya ke kampus itu sekitar sebelum zuhur gitu. Jadi sholatnya itu di kampus, kadang di kampus, kadang di kos gitu. Jadi kalau misalkan kita udah wudhu gitu kan, kayak rasa ngantuknya itu datang lagi, ya kita cuci muka lagi gitu biar nggak ngantuk gitu. Tapi kalau misalkan ada rasa ngantuk yang berat gitu, jujur saya mulai dari kuliah itu nggak pernah gitu rasa ngantuk itu melawan saya gitu. Yang sayanya yang lawan rasa ngantuk itu. Iya Kak. Buat Abang gimana Bang? Kalau saya pertama alasan saya ya kenapa saya tuh pilih kupu-kupu itu, satu, rumah tuh dekat kali. Saking dekatnya tuh rumahnya dari sini tuh 1 jam. Oh. Tuh dekatnya. Nah, ya. Dekat kali. Jadi cuman ya kalau saya dari semester 1 tuh udah ikut organisasi, rumah di Belawan ya, rumah di Belawan. Kemarin sejam. Ditelepon, "Dek, kita ada rapat nih." Aduh Bang, awak baru nyampe tas ya kan, nengok HP. "Dek, kita ada rapat ya, dadakan ini dari AMP, satu organisasi BEM gitu kan." Ada terduduk, baru nyampe, minyak habis ya kan, duit sedikit. Nah, awak belum kerja. Jadi ya itulah kenapa saya nggak mau ikut dari awal itu rumah dekat kali. Nah, yang kedua tuh biar bisa fokus juga kan. Nah, kalau sekarang ini udah begini kan, mau nggak mau kan ikut. Jadi kalau namanya ngantuk ya tetap ada itu. Ya kita gimana ya? Kondisikan aja lah waktunya. Ketika rapat ya usahakan kita dengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman. Nah, ketika udah selesai nih, barulah bisa nyantai kan. Untuk perkara kayak tadi sholat gitu ya, misalnya mepet, alangkah baiknya ya kita sholatnya di masjid Polmed itu. Nah, kan rumah kan jauh kan, jadi kita kejar dulu di jalan. Misalnya nih ada rapat jam 10 ya, kita berangkat dari jam 8, nyampe sini kan jam 9, ada spare 1 jam lah gitu. Nah, ya udah, situ bisa santai, agak-agak sedikit ngantuk, tidur bentar kan. Nanti ketika rapat enak gitu sih. Jadi Bang kan tadi Abang bilang nih, agak ilmunya ya Bang. Abang bilang kalau semester awal nggak mau berorganisasi karena rumahnya jauh kan. Tapi sekarang kan berorganisasi tuh Bang, Iya. rumahnya jadi jalan. Jadi itu lama-lama lah ini kan. Dulu mindset saya tuh ngapain kan organisasi kan, capek gini. Lama-lama udah mau deket-deket akhir gini ya, kayaknya nambah koneksi ini bagus kan, nambah teman lagi kan, nggak hanya sekedar teman dari satu prodi itu aja. Nah ini kan kita jadi kenal nih dari prodi admin bisnis, terus dari jurusan-jurusan lain juga kan, kenal semua. Jadi kita disuruh harus time management jago. Dulu saya tuh asli time management tuh paling bobrok, paling nggak bisa. Soalnya kalau ini ada kegiatan sampai malam, yaudah lebih baik nggak pulang-pulang itu. Sekarang kan teman saya nih kuliah lah nih dari pagi jam 12 pulang, nanti jam 4 rapat.
berarti kan otomatis kan ada waktu 3 jam tuh bisa pulang kan. Orang tuh pulang. Nah, saya enggak. 3 jam saya benam aja di Polmed itu di masjid, udah tidur santai. Dik nggak pulang. Nah, kau tengok jam 4 kita ada kegiatan lagi. Oh, jadi nggak pulang? Enggak lah. Mending aku pulang malam. Udah disiapkan semua, dihabiskan semua, jadi nggak perlu bolak-balik kan, habis minyak, habis duit udah. Iya, Gitu. dapetnya kayak begitu nyampe Mau tenang bisa. Ayo kita rapat nih, udahlah. Kalau nanti nggak datang kena denda kan, jadi kan, jadi alangkah baiknya yaitu, misalnya habis kuliah 3 jam setelahnya ada kegiatan, ada rapat, udah benamkan diri aja di Polmed ini. Saya. Oke. Nih Kak, bagaimana reaksi mahasiswa kuliah pulang saat tahu mereka harus menghadiri kuliah di hari libur? Paling malas sebenarnya itu. jujur. Kalau di saya tuh ini ya, weekend, waktunya nyantai, ya kan? Istirahat, capek ya kan. Senin sampai Jumat kuliah, tugas ada ya kan. Toto minggunya ada kegiatan gitu tuh sebenarnya males. Cuman lama-lama kita tuh cuman ya menyadari bahwa bagaimana kita melawan rasa malas tadi. Nah ya kan, karena kita ini udah nggak anak-anak kecil lagi kan, masih SD, masih SMP yang tahunya main-main aja. Ini kita udah tua-tua semua. Ya, udah ada yang 20, ada yang 21, 22, ada yang itu cuman manajemen. Kalau di kuliah aja udah males-malesan, cuman lagi nanti di kerjaan kan. Kalau misalnya kita buat startup sendiri ya udah ya terserah, namanya ini Kita kan. bosnya. Kita bosnya. Nah itu pun saya dulu pas masih kupu-kupu itu gitu-gitu saya juga ikut. Misalnya nih ada PKM, saya ikut. Nah, jadi cemana walaupun kuliah pulang tapi juga ada kegiatan juga. Bukan dari organisasi kayak itu. PKM dulu saya ikuti di semester 2. Itu saya buat sama Presma kita, Bapak Rizky Akbar. Nah itu saya joinan sama dia buat startup namanya Sekolah Langit nih. Nah di situ kita buat Sekolah Langit untuk kursus komputer, ya, bisa jago programming, editing, terus sama jaringan itu dulu. Jadi itu kita masukkan di PKM, dan yang beranggotakan 1 saya, 2 Rizky Akbar, yang ketiga ada Nur Ilya Masara dari Prodi Akuntansi, dan yang terakhir itu ada Taufikur Rahman itu dari Prodi BKS, Bank Syariah. Itu saya berempat, dan doping saya itu kan Bu Marlia Patira, kajurnya. Itu idenya mantap, ya, ide mantap, udah bagus, cuman salah skema. Ibu Patiranya tuh masukkan kami di skema untuk apa ya namanya, riset humaniora. Sedangkan kami maunya itu ini riset untuk jualan, wirausaha. Terakhir itu ide bagus tapi salah skema. Nah akhirnya bobrok, PKM nggak jalan. Di semester 3 saya sama Rizky Akbar itu coba realisasikan Sekolah Langitnya tadi. Nah di semester 3 lah. Mungkin ada anak-anak CE yang tahu lah ya, Sekolah Langit tuh ngerti lah. Itu benar-benar saya jalanin. Saya anggotanya 5 lagi. Saya, Rizky Akbar, Nurilia Masara, Rizky Lubis, sama Felix. Nah itu kami mainkan, kami promosikan ke semester bawahan kami yang tahun 22. Ini tuh alhamdulillah jalan. Dan ini nanti next semester untuk maba-maba CE, kami buka lagi Sekolah Langit ya. Anggotanya ya, ketuanya saya sendiri, foundernya, sama Rizky Akbar, Presma Politeknik Negeri Medan tuh. Gak bisa gabung nih dari prodi lain Bang? Itu sih gagasan kami nih, itu nanti mau nge-expand. Jadi Sekolah Langit nih mau kayak sebenarnya 11-12 sih sama apa namanya ruang guru. Cuman kan ruang guru kan berfokus untuk anak sekolah. Nah, kami
fokus utama kami itu anak kuliah dulu, terkhusus di Politeknik Negeri Medan. Nah tuh, cuman kan kami kan nggak bisa buat langsung besar nih karena kami belum tahu nih kalian tuh belajarnya gimana kan dari prodi-prodi lain. Yang kami tahu ini kan kami dari prodi CE belajarnya ini, MI belajarnya ini. Jadi itu bisa klop kan. Cuman nantilah insya Allah kami mainkan nanti ada sekolah langit ya, buka untuk jurusan lain. Nantikan ya teman-teman ya. Semester depan ya, join klan. Abang founder kita. Oke, dan Kak Khalida gimana nih Kak? Gimana tadi? Untuk kupu-kupu sendiri gimana itu? Diulang aja Kak tanyaannya. Oke, reaksi mahasiswa Iya. kupu-kupu ketika menghadiri kuliah itu di hari Minggu Kak? Pendapat kakak lah. Oh, pendapat saya nih. Iya. Kalau pendapat saya untuk mahasiswa kupu-kupu yang disuruh belajar gitu kan, atau ada kelas pengganti gitu kan di hari libur, ya apa salahnya kita ikut gitu. Jadi kembali ke kitanya lagi, kalau misalkan kita mempergunakan waktu libur kita kan, di waktu libur kan contohnya nih kelas pengganti kan kadang online gitu kan, nggak terlalu menguras tenaga juga. Mungkin itu sih. Kalau offline gimana tuh Kak? Datang ke kampus itu hal yang paling rasanya kan. Seru banget ya Bang. Kalau dari saya sendiri gitu kan, karena udah biasa gitu kan, biasa di hari libur juga ada kegiatan, ada apa gitu. Jadi kalau misalkan kembali lagi ke si kupu-kupu ini, ya kayak kembali lagi ke kitanya sih, nggak bisa kita bilang juga dia mau harus datang gitu, tapi itu inisiatif dia gitu. Kalau misalkan dia tinggalkan, dia juga yang rugi. Itu sih. Oke. Kalau kita kembali ke pandemi nih Kak, Bang. Itu kan kita maksudnya kembali, bukan mau balik seperti itu, maksudnya mengingat masa lalu gitu. Ya. Di situ kan kita menggunakan media online. Ada nggak sih keuntungan bahkan kelemahan dari setiap yang kita lakukan itu, baik dari sisi kura-kura ataupun kupu-kupu gitu Kak? Gimana Kak Bang? Oh, saya dari sisi kupu-kupu pas pandemi COVID-19 kemarin itu betul-betul enak, menguntungkan sekali kan. Kampus jauh, nah 1 jam ke sini. Itu pas online, nah ya udah ada masuk kelas suruh meet, ya kita masuk meet kan. Bisa sambil rebahan, bisa nyantai sambil makan. Yang penting kita dengerin dosen apa yang diajarkan dia. Ya pokoknya untuk kupu-kupu nih, wah benefit sekali dia gitu kan. Nah, mantap gitu. Cuman ya kan nggak enaknya terbenam di rumah lama-lama tuh kan nggak enak kan. Mau keluar kemana-mana harus pakai masker dan nggak boleh rame-rame, itu kan sangat rasanya kan nggak enak kan. Makanya ini di new normal ini, wah itu udah mantep sih. Tuh, bisa kemana-mana. Masuk nggak nih Bang ilmunya kalau online Bang? Atau kita lewati aja Bang? Masuknya ilmu itu tergantung orang. Karena kalau udah namanya online banyak minusnya. Karena itu tadi, kayak saya sendiri online aja masih bisa rebahan, bisa makan segala macam. Online kita bisa sambil nyapu, ya kan. Jadi nggak fokus. Terakhir ya nggak masuk juga sebenarnya kan apa yang dikatakan sama dosen itu. Kalau untuk pembelajaran saya memang lebih suka offline, datang langsung. Kenapa Bang? Nggak diganggu, no disturbing gitu kan. Kalau di rumah online. Disuruh pula. Kak, ngapain Kak? Ini mak lagi meet. Siapa? Iya mak dosen lah mak. Siapa lagi gue bilang kan. Udahlah, kau dengerin aja dia. Kau sambil nyapu sini. Mama lagi nyuci piring kan, sibuk nih. Cuman lah, saya juga anak pertama kan. Sama kita Bang. Anak pertama dan nggak ada adik. Jadi ya siapa lagi disuruh kan, nggak bukan awak kan. Mak tapi ini lagi ada kelas tuh mak, awak bilang. Iya, lawan kok sama mama, nggak kasih duit jajan nanti. Udah, mau bilang apa? Abang itu sempat gak tuh? Contoh ini kan lagi nyapu rumah. Tiba-tiba dosennya manggil sama Abang, terus nanya pertanyaan gitu. Nah itu yang paling mana ya, keringat dingin juga kan. Memang kan saya pakai headset juga kan, yang headset wireless itu kan bisa dengerin sambil di mana aja kan. Tiba-tiba ya
Andika bisa jelaskan ini? Lari lah. Kan pas pula kan matikan kamera, kamu kok nggak hidup kameranya? Ya Pak, maaf Pak, sinyal lagi buruk Pak. Kalau hidup kamera nanti omongan Bapak jadi nggak dengar. Jadi udah, coba jelaskan ini gimana? Apa? Gimana Pak? Bisa diulang nggak Pak? Sinyal agak kamu nih, iya Pak, namanya juga kita online Pak. Agak-agak nyelek sinyal ini kita Pak. Suara agak diputus-putus kan? Agak diputus-putusin. Nah, pandai-pandai sedikit lah kan kita mainnya. Udahlah, kamu nggak betul, kamu yang lain. Nah, udah selamat ya, ngaku lagi. Lanjut lagi. Kalau kita datang gini kan kita nggak diganggu, kita bisa fokus belajarnya itu. Kayaknya kuliah pulang tuh enak. Yes. Tapi nggak mau lagi nih kembali ke Bang. Enggak lah, kalau untuk ke zaman-zaman COVID, wah, dulu aja pas SMA aja itu cuman 1 tahun saya masuk masuk di kelas. Sisanya di rumah aja itu udah suntuk asli. Awak cuman kenal kawan cuman setahun doang. Sisanya toto pelangak plongok tamat. Sudah. Tamat. Nah. Dan Kak Tarida gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri gitu kan, pas di zaman COVID itu karena saya Stambuk 21 ya saya belum masuk organisasi gitu. Pas ya kita online gitu kan, itu saya masih semester 1 gitu. Jadi belum ada julukan kupu-kupu sama kura-kura gitu untuk sayanya sendiri gitu. Jadi untuk di saat COVID itu ya kita belajar online gitu, semua online, apapun itu online gitu. Kembali lagi ke kitanya sendiri gitu, kalau misalkan kita tinggalkan kegiatan proses belajar mengajar itu ya kita juga yang rugi gitu. Jadi saya gitu kalau misalkan saat kuliah online itu ya memang benar-benar di depan kamera gitu, karena di rumah itu kan ada orang tua gitu yang mantau kita lagi kuliah gitu. Kalau misalkan saya pernah lagi Google Meet nih sama dosennya gitu, lagi proses belajar mengajar lah, tapi saya golek gitu. Rebahan lah ya, rebahan. Tiba-tiba datang ayah gitu, ini kalian lagi belajar kok kayak gini gitu. Jadi kayak ada lah yang mantau gitu kan. Jadi kalau misalkan ada proses belajar mengajar apapun itu, kegiatan kampus itu ya saya selalu dipantau gitu. Jadi nggak bisa kayak yang dibilang abang ini tadi gitu, mau nyapu ini nggak boleh. Kalau misalkan saya ada kegiatan proses belajar melalui online itu ya memang orang tua juga nggak ngasih kerjaan, nggak cakapin. Bisa fokus lah ya. Iya, maunya anaknya itu harus fokus ke situ gitu. Jadi kayak adek pun datang kayak ngomong, ya mereka lihat kita lagi Google Meet itu nggak diganggu gitu. Itulah enaknya kalau di situ gitu kan, ada yang mantau. Ya siapa juga gitu kan yang mau kembali ke situ lagi gitu Kak. Kayak kita semua mungkin enaknya ya kuliah offline gitu kan, bisa langsung jumpa dengan dosen gitu. Tambah lagi ilmu yang dikasih yang online tuh hanya 5% gitu masuk ke kitanya. Di offline aja kita belajar di kelas, udah dengerin dosennya gitu, udah capek-capek, udah ngantuk, udah dekat kali lah dengerin si dosen ini. Belum tentu dapat gitu, apalagi online yang kita kayak dengarnya itu masih agak rabun-rabun gitu kan. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak gak enak sih kuliah online gitu. Jadi kita semua maunya itu offline gitu, biar dapat ilmunya, dapat pengalamannya, dapat apanya gitu. Karena kan di online ini kan ketika dosen ngomong tuh kan dia jelas suaranya kan, nggak ada putus-putus. Nah kalau di online ini Jimit paling malesnya itu sinyal awak lancar, sinyal pak dosennya ini, ya kan putus-putus menjelaskan. Awak nanya juga ke kawan yang, apa nih bilang bapak itu? Nggak tahu dek, putus-putus dia aku. Ini aja nih belum lagi hujan kan, hujan lagi kadang ngelek jadinya jaringannya. Nggak tahu nih bapak nih. Dan nanti toto bapak nih suruh menjelaskan, ya, saat menjelaskan dia materinya ini, dia nggak tahu kalau di situ kuota dia habis. Keluar, kami terbengong lah. Mana bapak itu? Kok keluar ya? Iya, kok keluar bapak itu? Cet bapak itu kan. Oh ya nak, maaf nak, bapak suruh aja nih jelasin. Rupanya habis kuota bapak. Walah, udahlah. Jadi. Kenapa kan itu? Iya ada. Kadang-kadang ada juga yang marah gitu kan. Loh, kemana nih anak mahasiswanya? Kok pada keluar semua? Baru ditelepon sama Komting, maaf pak, bapak yang keluar. Kami bilang gitu, maaf bapak yang keluar. Kami standby semua di meet nih. Oh ya maaf ya nak ya, saya rupanya
kepencet nih ya, dia mau pencet mic malah pencet keluar. Nah kadang-kadang kan ada sebagian yang gitu kan, kalau langsung gini kan enak dia dengerinnya. Oke. Nah dari kakak abang nih, kalau untuk mengikuti organisasi baiknya itu di semester awal lah atau memang betul di akhir semester 5 udah mau tamat gitu bang? Dari kakak dulu nih. Boleh. Dari saya sendiri gitu, sarannya lebih bagus ya mulai dari awal gitu kan. Kayak kita masuk organisasi itu kan mulai dari semester 2 gitu. Jadi untuk adik-adik yang maba gitu atau teman-teman yang belum masuk organisasi, sarannya gitu, saran dari saya itu ya cepat-cepat masuk organisasi gitu. Karena kayak sayang kali gitu kan kita jadi kupu-kupu itu, atau kuliah pulang gak ada organisasi, gak ada interaksi dengan mahasiswa lain gitu. Jadi bagusnya itu kita masuk organisasi itu ya mulai dari semester 2 gitu. Kayak saya gitu kan mulai dari semester 2 sampai sekarang itu ya tetap di BEM Polmed gitu. Ya karena saya udah kayak nyaman gitu di situ. Itulah teman-teman, kalau misalkan kita mau masuk organisasi itu ya kita niatkan itu niatnya itu kalau kita masuk organisasi itu niatnya apa gitu, tentukan tujuan kita mau masuk organisasi itu. Jadi kalau saya pribadi gitu kan, saya niatnya masuk organisasi itu ya dapat pengalaman, relasi, sama dapat teman gitu. Jadi ya dari saya jauh dari keluarga itu, saya juga masih punya keluarga baru gitu, atau rumah kedua gitu. Itu sih. Oke. Itu kan. Nah, kalau dari saya sendiri tergantung kalian ya. Kalau ditanya kenapa saya tuh dari awal nggak masuk, di situ saya lagi menganalisa. Nah, saya tuh sukanya nganalisa lingkungan sekitar. Jadi sebelum saya masuk, saya kan belum kenal nih lingkungannya, UKM-nya apa aja, organisasinya apa aja. Di situ saya lihat dulu di BEM, ini modeling apa namanya kepemimpinannya gimana. Lalu di HMPS modelingnya gimana, di UKM-nya itu gimana. Itu saya perhatikan dulu. Itu kenapa jadi spare waktu setahun nih nggak ikut organisasi apa kan, karena saya perhatikan dulu. Saya mikir dulu. Itu dia. Saya kebanyakan mikir, karena kebanyakan mikir terakhir 1 tahun tuh kebuang. Mau ikut UKM ini minusnya di sini, ikut UKM ini minusnya sini. Memang kalau kita jalanin aja ya dapat teman kan. Cuman kan saya lebih hati-hati karena ya kenalan juga nggak ada, kawan nggak ada kan. Di sini kita sendiri. Itu kenapa masuk organisasi ya harus hati-hati milihnya. Nanti sebelum masuk itu udah saya pikirkan resikonya apa, mau gimana, karena kan pertimbangan tadi kan, rumah jauh segala macam kan. Nanti kalau ada orang tua butuh tuh gimana kan. Kita cuma anak pertama, anak 1, hilang 1 nggak ada pengganti. Nah ya kan. Kalau yang lain kan oke lah kan, ada adiknya, adik bisa disuruh. Awak di sini, kak mana kak kok belum pulang? Sabar lah mak, kegiatan. Kok kegiatan ya, kok nggak dapat duit kok katanya. Ya mama santai aja, dan nanti kalau udah siap pulang aku mah ya tunggu, jangan lama-lama pulang gitu. Itulah kenapa saya jadi agak lama, karena pertimbangan tadi. Pikir panjang. Terus untuk dan kenapa saya bulat masuk HMPS ini, karena udah saya bisa lihat, oh ini bisa nih nampaknya ada potensi kan di HMPSC ini. Tambah lagi HMPSC sendiri mau join kan, jadi buat satu jurusan itu gabung, MI, TRMG, TRPL itu gabung, jadi biar lebih mantap lagi nih, erat dia hubungan satu jurusan. Jadi kenapa nih bang? Kan dari panjangnya perjalanan untuk berpikir gitu. Kenapa jadi jaraknya ke HMPCE gitu bang? Kan banyak itu yang ditanya lagi gitu bang. Iya sebenarnya dari BEM sendiri lah, kan juga saya udah dapat ajakan juga kan dari BEM, kayak kalau kalian kenal Bayu, nah itu kan, itu juga ngajak, Dik, ayo Dik masuk BEM nih, lumayan nih kan presmanya Akbar nih kan kita kan. Waduh, aku mana ya Bay ya, aku pikir-pikir dulu, aku bilang gitu kan. Terus untuk di AMPSC ini kan ya itu kan karena untuk prodi kan, bolehlah menyumbangkan aspirasi sedikit. Dan saya bilang, saya kan sini founder Sekolah Langit, jadi saya nggak bisa ikut kegiatan yang terlalu fokus untuk organisasi tertentu. Jadi
biar saya bisa fokus ke startupnya Sekolah Langit tadi. Jadi nggak gimana ya? Itulah saya mau masuk MPS. Cuman jangan jadikan saya kadipnya. Karena kadip itu berat, ataupun kadep lah ya, kepala departemen itu berat. Oke deh, nggak apa-apa, yang penting kok join, katanya gitu kan. Makanya itu kebetulan kan saya tamatan dari MAN. Nah, kalau ada teman-teman juga yang dari Polmed, MAN itu jangan jangan bilang aduh aku ini salah jurusan. Enggak, saya orang MAN, nggak ada belajar komputer tapi bisa nyasar ke CE. Hah? Madrasah Aliyah Negeri. Nah, itu sekolah khusus untuk Islam, sama kayak Metodis kan, itu kan sekolah khusus yang Kristennya. Nah, kita tamatan MAN, bukan dari SMK masuk kecemplung di Polmed jurusannya komputer. Ngangguk-ngangguk, ya udah sedikit-sedikit. Udah, itulah kenapa saya dimasukkan di divisi agama, karena ya dari latar belakang saya dulu SMA-nya itu kan di MAN gitu. Lalu apa nih dari harapan abang ketika masuk organisasi itu yang udah abang dapatkan? Maksudnya kayak ekspektasi abang dulunya kan mungkin aku harus dapat A, B, C. Apakah udah terdapat semuanya atau ada yang tak sesuai ekspektasi gitu bang? Kalau dari saya tuh lebih ke jalani aja lah gitu. Nggak, mungkin ada sebagian kalau masuk organisasi itu dia jadi ambisius ya, optimis yang tinggi. Jadi cemana di organisasi itu dia bisa terkenal, dan di kuliah itu juga nilainya bagus-bagus. Cuman kalau kita telaah lagi itu ya nggak bisa, dia harus berdampingan, selaras gitu, mana organisasi, mana kuliah. Jadi kalau dibilang dapat di kuliah itu nilainya bagus-bagus juga ya nggak bagus-bagus amat lah ya. Yang penting ala kadarnya bisa lulus untuk next semester. Dari organisasi ala kadarnya juga ya, terkenal ya, dikenal sama kawan-kawan di sini juga alhamdulillah kan, kenal. Tapi abang di sini pun akan terkenal tuh. waduh. Aduh. Oke, dan Kak gimana nih Kak ekspektasinya itu? Oke, dari saya sendiri gitu kan, punya ekspektasi. Ya semua orang punya harapan gitu kan. Kayak saya gitu, masuk BEM Polmed itu, ya harapan saya itu biar ada keluarga baru gitu. Itulah tujuan utama saya gitu, masuk ke BEM Polmed gitu. Jadi saya masuk mulai dari jadi staf gitu. Saya jadi staf itu di Departemen Adkesma gitu, yang kadepnya itu ada Kak Elizabeth, yang di dalamnya itu ada Kak Alia, ada Nanda, ada Rizky gitu. Jadi semenjak saya jadi staf itu, ya saya memang benar-benar jadi keluarga gitu. Ya memang di departemen kami itu rasanya itu udah kayak dekat kali gitu, seolah-olah udah jadi saudara kandung gitu. Jadi dari saya jadi staf itu, ya ekspektasi saya masuk BEM itu ya udah dapet gitu, apalagi yang mau dicari gitu kan. Itulah saya udah dapet gitu. Nah kembali lagi lanjut 2 periode gitu. Jadi saya tujuannya masuk ke 2 periode lagi, lanjut ke ngambil 2 periode itu ya tetap tujuan yang sama gitu kan. Ya beda periode kan beda orang gitu. Jadi saya di periode sebelumnya udah dapat keluarga, ya apa salahnya saya cari keluarga baru lagi gitu. Jadi itulah tujuan saya masuk ke situ. Kalau misalkan kita cerita-cerita tentang pengalaman mau masuk organisasi, ya itu kembali lagi ke kitanya gitu. Kalaulah misalkan kita masuk BEM, masuk apa gitu kan, kalau misalkan kita nggak bisa berinteraksi, nggak bisa berkembang di situ, ya sama-sama kayak minus juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau masuk organisasi, ya kembali lagi ke kitanya gitu untuk mengembangkan diri kita. Ya sejauh ini gitu, ekspektasi dan realita yang terjadi yang saya alami itu ya patut disyukuri gitu. Mungkin itu sih. Oke, sekali. Nih kalau di dalam organisasi ini pasti ada orang-orang toksik gitu ya kan? Pasti, itu pasti nggak mungkin. Gimana nih cara kita berbaur nih dari kata abang? Tipsnya dong. Tetap temani ya, tetap temani, jangan dijauhi ataupun dimusuhi. Buat bagaimana caranya tuh, yang pertamanya jadi musuh itu berubah jadi kawan kita. Tapi jangan main belakang juga kan.
musuh dalam selimut, ataupun kita udah berteman malah nyucuk teman dari belakang. Nah itu nggak cocok. Awas kalian kalau kau tahu kayak gitu. Nah itu nggak cocok. Jadi cemana buat musuh tadi jadi teman. Nah ketika jadi teman itu buat explore apa yang bisa di dia ini. Dia toksik itu kan karena ada sebabnya. Mungkin ya karena faktor lingkungan dia di sekitar itu memang kayak gitu orangnya. Jadi dia nyeplos. Aslinya dia enak, baik, enjoy kalau diajak kerja sama tuh oke. Tapi ya memang mulutnya aja gitu kan, nggak bisa direm kan, asal jeplak aja. Jadi ya udahlah, itu mungkin bisa kita maklumin, tapi sembari kita kasih tahu sedikit-sedikit. Kalau bisa kok kurang-kurangin muncung kok gitu. Kita langsung aja ya kan, ceplos-ceplos aja. Karena dia pun modelannya juga ceplos kan. Kurang-kurangi sedikit tuh. Ya aku tahu cakap kok kayak gitu. Cuman kan kalau ketika di halayak ramai umum gitu kan nggak enak kan didengar orang. Nggak apa-apa, ceplos kau tuh boleh, tapi toksiknya ini dikurangin. Nah, semisalnya ada atau itulah kalau dia toksik sama orang luar. Kalau misalnya dia toksiknya di intern tuh pelan-pelan kita ajak mediasi ya kan. Kenapa sih apa masalah kau? Ceritalah sedikit sama aku nih. Cerita sama aku. Jangan kau pendam-pendam sendiri. Baru nanti kan dia pasti bakal cerita. Iya dik, kayak gini. Organisasi awak kayak gini. Kawan-kawan awak kayak gini. Disuruh tak nak gini. Ya udah. Kan nanti solusinya kan bisa nanti kumpul lagi bareng sama-sama kan, sosialisasikan lagi, ngomong sikit-sikit. Nah, jadi kan dapat sepakat deh. Iya, untuk teman-teman yang mau ngasih saran untuk terkait orang tersebut juga nggak harus di depan banyak orang ya. Iya, jangan. Karena kekurangan itu ya dari kita sendiri aja. Kalau kelebihan baiklah kita semua orang gitu ya. Nah itu alangkah baiknya kan menasihati seseorang itu berdua. Kondisi ya. Jangan kalau mau nasihati orang itu dialek ramai gini kan kita Sama-sama kan sini kita di situ belak-belakan nasihati, nanti itu bukan menasihati tapi namanya menghina. Jelek kan? Nggak boleh. Makanya kalau mau nasihati kita bawa adalah jalan-jalan kan, duduk di mana, cuman berdua aja, bertiga, nanti cerita. Terus nanti dia bilang gini, ya kan biar kau lebih baik, padahal kita mau gitu kan? Iya, itu nggak bisa. Tuh. Oke bang, kita udah di penghujung acara. Iya. Ada baiknya closing statement dari abang kakak gimana nih terkait dari acara kita, seru-seru atau gimana nih, boleh dong. Kok dari saya nih, ini podcast pertama saya ya. Saya baru pertama kali ikut kayak gini dan ya kalau bisa undang saya lagi ya. Lumayan nih kan, pengalaman juga kan. Dan ini jujur program-program kayak gini nih saya suka, saya dukung dan bagus. Apalagi untuk ya sekedar mempromosikan diri juga dan enak lah bincang-bincang santai kan. Nah jadi kan juga terkenal kan dari BEM. Nah gitu sih. Oke, dari saya sendiri gitu menilai acara ini ya sama seperti abang ini gitu, bagus gitu untuk kita semua. Ya pengalaman yang saya udah lalui itu belum tentu dilalui oleh teman-teman yang belum melalui itu gitu. Jadi istilahnya dari kegiatan kita ini bisalah sharing-sharing gitu, cerita pengalaman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman itu ada kegiatan atau situasi yang sama seperti yang kita ceritakan itu bisa diimplementasikan gitu dari sharing-sharing ini. Jadi saya juga kayak berharap gitu podcast atau format kita ini bisa terselenggarakan mulai dari episode 1 sampai terakhir gitu. Dan harapannya semoga podcast ini dan bincang-bincang santai mulai dari abang ini sampai kita semua gitu bisa memberikan manfaat gitu untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu sih, terima kasih. Waduh, terima kasih kakak abang atas closing statementnya. Untuk itu kami juga mohon maaf atas baik dari perkataan maupun tindakan kami yang mana tahu menyinggung teman-teman yang menonton. Kita tidak tahu karena kami bukan manusia sempurna, mana tahu bilang juga kami mohon maaf. Terima kasih untuk kakak abang yang telah menyempatkan waktunya hadir bersama podcast kita, format kita yaitu informasi cermat untuk kita. Nah dari sini banyak kesimpulan yang bisa diharapkan
baik dia mau menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa pura-pura, itu kembali lagi ke personalnya ya. Betul, ya. betul. Gimana mau ke depannya, apa yang mau diharapkan, dan carilah organisasi yang sesuai dengan ke depannya. Jangan kalian mengikuti organisasi A tapi bakal lari gitu ke proyek kerja nantinya gitu kan. Dia sesuai dengan CV maupun pengalaman yang sesuai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Formi Delautimar Paung sebagai host dari podcast Format Kita, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.